Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau, di prodi Teknologi Produksi Ternak, mata kuliahnya Anatomi dan Histologi Ternak. Babnya endokrin, sistem endokrin. Jadi kita di sini akan melihat anatomi dan histologi dari endokrin. Endokrin organ itu biasanya banyak terjadi vaskularisasi, jadi peredaran darahnya baik atau banyak. Tugasnya adalah memproduksi hormon. Jadi kita nanti banyak belajar endokrin tentang sistemnya di fisiologi. Di sini kita akan belajar anatomi dan histolonya. Jadi kalau yang di fisiologinya kita belajar bagaimana endokrin itu bekerja. Nah, kalau di sini kita akan melihat organnya itu seperti apa. Jadi spesifik reseptornya. Jadi kalau epitel selnya itu yang memproduksi hormon itu langsung masuk ke peredaran darah. Jadi menuju reseptor yang spesifik target organnya. Yang akan ngefeknya itu spesifik, yaitu kekhasan dari endokrin. Ada thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pituitary gland, pineal gland, paraganglia. Nah, ini untuk anatominya. Ini ada di hewan, di rodent, jadi pengerat. Ada yang di human, manusia. Kalau di thyroid gland ada 2 glandnya. Bentukannya nanti ada 2 jenis, dua gland atau glandulanya. Ada 2 kantong. Kalau di manusia sama. Kemudian di parathyroid glandnya di manusia di hewan ada 2 gland 2 kantong. Di human ada 4 kantong. Kemudian di adrenal glandnya di hewan ada 2, di manusia juga sama 2. Pituitary gland di hewan ada 1 glandula. Nanti ada yang anterior sama posterior lobes, jadi 1 kantong dibagi 2. Nah, di human juga sama. Pineal glandnya bentukannya nanti pineal itu biasanya di dekat pituitary gland, jadi lebih kecil dianya. Kemudian di cerebral, di bagian cerebrum, di otak besar, cerebrum. Nah, nanti kita bisa lihat bentukan pineal glandnya. Nah, kalau yang di manusia itu biasanya di tengah dari otaknya. Kemudian paraglia nanti di bagian body, tubuh, di bagian punggung, kemudian toraks, di bagian dada, kemudian abdomen atau bagian perut. Jadi nanti bagian ada di paraganglianya. Nah, kalau di manusia juga sama. Nah, untuk histologinya nanti belajar tentang thyroid gland follicle-nya, kemudian thyroid gland C-cell-nya, parathyroid gland, ada adrenal cortex, adrenal axon, corticomedullary junction-nya, kemudian ada adrenal medulla, pituitary gland pars distalis, pituitary gland pars intermedia. Jadi nanti bagiannya ada yang di bagian distal, kemudian di bagian tengah intermedia, dan bagian atas bagian paling dalamnya nervosanya. Pituitary gland pars nervosanya, kemudian ada pineal gland paraganglianya juga. Itu yang di bagian histologinya. Kita lanjut. Nah, ini
Jadi yang gambar A itu kita bongkar kulitnya, tapi kita belum bongkar yang bagian ototnya sama bagian dagingnya. Yang di B-nya sudah kita singkapkan, jadi yang M masseter muscle atau musculus otot masseter, itu di bagian M adalah otot masseternya. Jadi ini bagian leher ya, di bagian leher. Kemudian S-nya itu adalah sternohyoid ya, sternohyoid atau sternothyroid, yaitu di bagian dari trakeanya. Nanti ada cincinnya, tracheal cartilago rings. Nah, ada 3 atau 4 itu nanti di bagian situ, di bagian atasnya, yaitu bentukannya. Kemudian yang di bagian C adalah sternocephalicus, jadi di muscle, jadi otot yang di bagian sternum, cephalicus leher, jadi bagian antara leher dengan dekat dengan bagian dada. Kemudian yang R itu rib cage-nya, yang dagingnya. Nah, yang di bagian B, gambar B, jadi setelah dibongkar dagingnya, ada bentukan TR, trakea, seperti pelajaran sebelumnya. Ada cartilago ringsnya. Kemudian yang di TH-nya itu adalah 2 thymic loops. Jadi ada 2 thymic loopsnya. Kemudian ada masseternya yang sudah dibongkar, itu lebih kelihatan jelas. Lanjut, yang ini yang pasti kita cek thyroid gland-nya, posisinya di bagian pas di tengah, jadi di atas dari trakea. Jadi itu kita temui thyroid gland, kelenjar thyroid. Oke ya, seperti yang itu bisa dilihat posisi bentukannya. Lanjut ke yang ini di bagian roden pengeratnya. Bentukan yang di outline-nya itu thyroid gland, ada 2 biji thyroid gland-nya. Kalau yang di E2-nya epiglottis. Nah, yang di panahnya itu adalah parathyroid gland-nya. Oke, lanjut. Jadi ada parathyroid gland sama thyroid gland. Jadi yang besar itu thyroid gland-nya, yang parathyroid gland-nya itu dia lebih kecil. Ini bentukan anatominya. Yang bentukan thyroid gland diperhatikan baik-baik. Jadi ada bentukan pyramidal lobe, yang lobe kanan, lobe kiri, sama isthmusnya. Itu bentukan dari thyroid gland. Lanjut. Yang ini potongan di bagian anatomi cervicalnya. Jadi yang TR itu adalah trakea. Kemudian E itu adalah esophagus, jadi trakea di atas, esophagus di bagian bawah. Kemudian ada thyroid, TH. Ada parathyroid yang bagian kecilnya, lebih kecilnya. Parathyroid lebih kecil daripada thyroidnya. Ini bentukan lebih detail lagi. Jadi di thyroid, di bagian thyroidnya ada bentukan spherical follicle di bagian tanda panah.
Di bagian F-nya itu, yang F-nya itu spherical follicle untuk yang di tiroidnya. Kalau yang tanda panah itu ada kerusakan di bagian pekerjaan. Kemudian di manusia kita bisa lihat folikelnya, bentukan folikelnya yang single layer di kuboidal epitheliumnya. Nah, yang ini punyanya hewan, yang ini punya manusia. Kemudian kita ke thyroid follicle yang dari hewannya, yang di sini hewan tikusnya mencit. Jadi yang di bagian box itu ciliata sama non ciliata epithel cell. Jadi dibentukan itu nanti itu membentuk cis. Nah, yang di sini ada yang di mencit, yang A, kemudian bentukan B itu yang di tikus. Jadi banyaknya folikel itu lebih banyak di tikus dibandingkan di mencit. Jadi ini menggunakan calcitonin immunohistochemical untuk pewarnaannya di thyroid gland. Nah, di sini ada bentukan superior parathyroid gland, ada yang di kanan dan yang di kiri. Ya, sudah bisa dilihat bentukannya jika dilihat dari arah samping, bisa juga dilihat thyroid gland, posisi thyroid gland sama parathyroid glandnya. Nah, yang di sini kita lanjut ke parathyroid glandnya. Jadi yang ditunjuk oleh tanda panah tanpa batang itu adalah mast-cell-nya. Mast-cell, jadi ada yang bentukan hitam itu yang ada di jaringannya. Kemudian yang tanda panah ada tangkainya, itu pigmented dari strainnya. Jadi pewarnaannya ada pigmentednya di sisa-sisanya itu. Jadi diperhatiin, Anda bisa membedain antara mana mast-cell sama yang mana pigmented strainnya. Nah, ini yang di manusia, yang C itu adalah sheep cell, yang O-nya oxyphil cell. Jadi kita lihat bentukannya ya. Yang sheep cell sama yang oxyphil cell. Lanjut kita ke adrenal gland. Posisi adrenal gland itu tepat setelah kita bongkar bagian hati, bagian pankreas, sama kita bongkar ususnya, gastrointestinal tract-nya, kita bisa temukan adrenal glands yang di lingkaran hitam itu. Nah, itu tepat di atas kidney atau ginjal. Jadi antara ginjal dan diafragma itu ada yang bentukan yang namanya adrenal glands-nya. Nah, ini yang lebih jelas untuk anatominya. Jadi antara ginjal, kemudian di atasnya ada gland ya, kita perhatiin suprarenal gland-nya.
nanti ada vena sama arteri, karena glandula itu biasanya banyak diinervasi oleh peredaran darah yang kaya. Ini potongannya bentukannya sagital, jadi membagi sama ukurannya, memanjang. Jadi itu biasanya dari arah kranial ke kaudal dipotong. Yang bagian C itu adalah bagian korteks, kalau M itu bagian medulanya. Lanjut kita ke bagian peripheral korteksnya, sama yang medula yang di bagian tengah. Jadi untuk ukurannya biasanya 1:2:1. Jadi korteksnya 1, perbandingannya medulanya 2, sama nanti korteksnya yang sebelah sisi yang lain itu 1:2:1 untuk ukuran dari adrenal glands-nya. Nah, ini ketika diperkecil untuk adrenal cortex, jadi ada 2 zona. Yang zona glomerulosa yang di bagian G, kemudian ada fasciculata di F, dan yang medula yang paling dalamnya. Nah, zonanya ada zona glomerulosa sama fasciculata. Itu yang memproduksi nanti steroid. Nah, exon ini khusus ada di betina. Jadi exon di korteksnya, bagian korteks itu di bagian dekat sama medula, jadi bagian dalamnya. Kemudian di bentukan sebelah A-nya itu adalah adrenocortical nodule. Jadi nodul itu bentukan kecil yang terpisah dengan yang bagian utamanya. Nah, di sini bentukan lipogenik untuk adrenal gland-nya. Yang P itu adalah foamy pigment. Foamy, jadi dia bentukannya mirip kayak busa, kopong. Jadi kalau diwarnain tuh bentukannya kosong nih. Kemudian yang M itu adalah medullary chromaffin cell-nya, yang bagian lebih padatnya daripada foamy-nya. Lanjut kita ke bagian subkapsularnya. Jadi dari adrenal glands, yang F itu zona fasciculata. Kalau yang bintang itu adalah spindle cell-nya. Yang bagian M adalah medulanya, seperti biasa ya. Lanjut. Nah, ini bentukan dari adrenal medula. Jadi bentukannya basofilik. Ada chromaffin, neuroendocrine chromaffin-nya, chromaffin cell, memproduksi katekokelamin. Kalau yang di human itu sekresinya epinervin sama norepinervin untuk mensuplai sistem saraf simpatis. Kalau di manusia, kalau di hewan produksinya katekolamin. Kalau yang di manusia epinervin sama norepinervin. Lanjut ke pituitary sama pineal gland. Jadi di bagian otaknya yang A itu pengerat roden. Di sini diambil yang mencit. Yang B itu manusia. Bagian CB itu cerebellum, otak kecil.
CTX itu cerebral cortex atau otak besarnya. HY itu adalah hipotalamus. Kemudian M adalah midbrain, otak tengahnya. Kemudian MD adalah medula oblongata yang langsung menuju bentukan foramen magnum yang lanjut ke sumsum tulang belakang. Kemudian ada OB, olfactory bulb, jadi yang itu di bagian rodennya. Olfactory, jadi itu sensor untuk mata melihat. P itu pons, T itu thalamus. Oke. Nah, ini kita akan lihat yang pituitary sama pineal. Pituitary glands sama pineal glands. Jadi yang pineal itu yang tanda panah tanpa batang. Yang pituitary itu gland ada tanda panah yang berserta batangnya itu. DG itu adalah dentate gyrus untuk hipokampus ya. Jadi gyrus. Jadi ada, kalau gyrus itu berarti ada kayak cerukan, kayak kanal paritnya lah, gyrus itu dentate gyrus. Kalau yang T itu adalah trigeminal ganglion. Ganglion berarti berhubungan dengan sistem saraf. Oke, kita lihat posisi pituitary gland. Yang di atasnya berarti pineal. Pituitary di bagian bawah. Kalau yang pineal bagian atasnya dia lebih kecil, pituitary lebih besar. Ini ketika kita sudah lepaskan kerangka bagian os yang ada di otak. Jadi bagian kepala kita sudah copot. Ini bentukan yang kita temukan. Nah, ini dipotong. Potongnya di cross sectionnya di memanjang biasanya biar kita bisa lihat. Jadi di PN itu adalah pars nervosa, ada juga pars intermedia. Nervosa biasanya lebih dalam, intermedia di bagian tengahnya. Kita lanjut di setelah pewarnaan. Jadi ada yang bentukan BS itu adalah basis phenoid bone-nya. Kalau bone kita lihat pewarnaannya itu gak terlalu masuk warnanya. Kalau untuk bagian basis phenoid bone-nya. Kemudian di bagian PN pars nervosa, kemudian PI pars intermedia, PD pars distalisnya. Jadi semakin ke arah lateral. Jadi PD-nya itu bagian paling luar, PI-nya tengah, PN-nya bagian dalamnya. Nah, ini distalis, intermedia, nervosanya. Nah, ini bagian dibandingkan dengan punya manusia. AC itu punya hewan, BD itu punya manusia. Kita lanjut ke pineal. Setelah tadi kita mengecek pituitary-nya, sekarang kita lihat ke pinealnya. Pinealnya ketika otak dibongkar dari bagian atas, kita bisa lihat yang dilingkari itu adalah pineal gland-nya. Nah, ini posisinya setelah diwarnai. Yang tanda panah itu adalah pineal gland pada tikus. Itu berada di posisi tengah dari cerebral.
dan di belakang dari kolikuli. Di lapisnya ada pelapis tipis kapsul. Nah, ini setelah dibesarkan, banyak bentukan clay sama pale eosinophilic. Dia vakula, jadi banyak vakulanya, lubang-lubang. Ada sitoplasmanya juga, ada sel glialnya yang kecil, hyperchromatic nukleus, bisa terwarnai itu. Nah, ini kita bandingin yang punyanya hewan yang AC dengan yang punyanya manusia di TD perbentukan. Saya lihat ya perbedaan bentuknya. Nah, lanjut kita ke para ganglianya. Jadi carotis bodinya, ini yang ditanda panah itu ada glomus cell, yang di TM itu adalah tunica media, kemudian ada lumen di bagian L, kemudian ada nervus apa sistem saraf yang di bagian nerve sistem sarafnya. Itu untuk para ganglia. Ini mungkin terakhir. Oke, ini bentukannya para ganglianya. Yang bagian kiri punyanya hewan, yang kanan ini punyanya manusia. Oke, selesai.